Bu Mas Roha, provinsi mana yang tingkat kekerasan seksual terhadap anak-anak sudah sangat mengkhawatirkan, data dari Komnas Perempuan? Kalau kita katakan provinsi mana, ini tergantung keaktifan lembaga pengada layanan maupun kerja pemerintah. Karena kalau kita katakan apakah betul di Jawa Barat atau Jawa Timur atau Jawa Tengah atau DKI, atau justru ada provinsi lain yang tidak melaporkan tapi justru di sana lebih banyak kasusnya. Nah, ini konteksnya misalnya ya daerah timur misalnya, lembaga pengada layanannya kecil, di antaranya Papua misalnya. Kemudian unit PPA-nya tidak berjalan. Kan ini terkesan tidak ada kasus, padahal di sana kasus-kasus kekerasan seksual luar biasa. Nah, kita tidak bisa mengatakan Jawa tinggi. Tapi memang ini karena faktor sesungguhnya lembaga pengada layanan berjalan baik, kemudian pemerintahnya juga berjalan. Ya. Kalau saya bilang pemerintah termasuk aparat penegak hukumnya. Jadi kita nggak bisa mengatakan daerah tertentu ini tertinggi. Dan sebenarnya kasus Rejang Lebong ini yang terjadi di Bengkulu ini juga menjadi sebuah bukti yang sangat sahih. Ternyata di daerah yang tidak terpantau kasusnya justru lebih mengkhawatirkan modus yang terjadi di sana. Ya, Rejang Lebong, Jakarta, belum lama ini soal Kalideres, kemudian di Jawa Tengah, di Jawa Barat banyak sebenarnya kasus-kasus semacam ini. Termasuk perkawinan paksa itu luar biasa di daerah-daerah yang kita katakan itu daerah terdidik, pendidikannya baik misalnya. Tapi ini kan soal budaya di masyarakat yang saya kira ini penting kita memberi pengetahuan, penyadaran kepada siapapun termasuk keluarga sebagai negara kecil bagaimana di dalam konteks keluarga ini bisa melakukan sharing-sharing terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak gitu ya. Bagaimana orang tua bisa menjadi pelindung, tidak justru orang tua melakukan tindakan-tindakan kasar yang bisa ditiru pada anaknya misalnya. Dan ini saya kira menjadi tugas kita semua. Kasus Rejang Lebong memang menjadi cambuk kita semua. Bagaimana kasus Y tidak terjadi di daerah-daerah lain. Ya. Karena sejatinya kasus-kasus geng rape atau perkosaan kolektif itu tidak hanya misalkan di Rejang Lebong, tapi di beberapa daerah lain ini muncul. Meskipun pelakunya tidak sampai misalkan 14, 7 orang, 10 orang, baik, itu terjadi. Nah, saya pikir ini juga memicu bagaimana negara segera mengambil tindakan, termasuk ada payung hukum yang secara khusus, lex spesialis terkait dengan kasus-kasus kejahatan seksual. Baik, Pak Jamin, ada 3 pasal yang akan dijerat kepada tersangka kasus Rejang Lebong. Pertama, pasal tentang perlindungan anak 15 tahun, 338 pembunuhan 15 tahun, dan juga tipiring karena bermabuk-mabukan di muka umum. Itu 3 hari. Apakah cukup pasal-pasal tersebut dijerat kepada para tersangka? Sekali lagi saya katakan, dalam konteks pembidanaan, ini bentuknya adalah represif. Artinya ini pembalasan terhadap perbuatan yang dilakukan itu. Jadi kalau teori pembidanaan itu, orang dihukum itu sesuai dengan hukuman yang perbuatan yang dilakukan. Tetapi ini tidak merestrukturisasi, tidak membuat kembali lagi orang itu seperti semula. Artinya ya kita sangat berduka karena meninggalnya adik kita tersebut. Tetapi perlu kita garis bawahin, hukuman tidak akan men-stop pelaku melakukan perbuatan. Yang paling penting tadi sudah kita katakan, apa peran negara hadir di tengah-tengah perlindungan terhadap anak-anak ini. Bagaimana peran negara? Sebenarnya tanggung jawab negara cukup berat dalam hal ini. Bagaimana dengan Perpu Kebiri yang saat ini sudah berada di tangan Menko PMK? Konteks kebiri kita juga belum clear ya tentang apa yang dikebiri dan bagaimana tingkat produktivitas manusia itu dikebiri dan resiko psikologis terhadap orang tersebut. Harus ada lebih panjanglah kajian terhadap proses pengebirian begini. Jangan hanya ada negara lain menganut prinsip itu, karena budaya kita juga berbeda dengan budaya orang tersebut. Jadi perlu ada penelitian cukup dalam. Yang ingin saya katakan begini, artinya kalau kita menghukum orang itu sebagai suatu efek jera agar orang lain tidak melakukan perbuatan itu dalam konteks trigger mechanism. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita merubah struktur daripada kenyamanan dan keamanan di daerah kita masing-masing. Itu yang paling penting. Tadi kita sudah bicara, desa sudah mempunyai dana sebesar 1,2 miliar digelontorkan oleh pemerintah untuk membangun desa. Makanya salah satu penting dana tersebut bisa digunakan untuk
keamanan dan perlindungan perempuan dan anak-anak di desa. Saya kira sosialisasi kepada masyarakat, efektivitas pemberdayaan remaja dan perempuan di situ dengan aktivitas-aktivitas tertentu itu lebih baik dibandingkan kita harus menghukum orang tersebut kalau sampai orang itu menjadi perbuatannya melakukan perbuatan pidana. Jadi struktur yang perlu kita pikirkan adalah preventif, bukan represif. Makanya saya katakan sekali lagi, betapa besar pun kita lakukan pembinaan terhadap pelaku, tidak mungkin kecil itu pengaruhnya terhadap tindak pidana itu untuk diulang kembali. Mungkin akan diulang kembali. Tetapi kalau kita bikin struktur yang bagus, itu akan lebih baik. Kita lihatlah bagaimana negara-negara beradab. Saya tidak mengatakan negara kita tidak beradab. Kalau saya mau meskipun bilang kasus serupa juga bisa terjadi saja di negara-negara yang dianggap beradab tadi ya. Ya, saya kira saya tidak mau mengatakan orang itu saya sudah sangat benci gitu, saya anggap nggak beradab. Tetapi maksud saya konteks negara-negara yang berkembang, mereka sangat peduli sekecil apapun perbuatan orang atas diri orang lain. Nah, kalau sekecil itu, negara harus bertanggung jawab. Ini bukan kecil lagi. Negara, saya bilang, ini sudah lalai dalam membiarkan orang melakukan suatu perbuatan yang luar biasa kejahatannya. Dan ini kita lihat bukan sekali. Kita nggak bisa dong belajar dari suatu perbuatan yang berulang-ulang sudah dilakukan. Harus menunggu kejadian serupa terulang lagi. Oh iya, jangan. Itu. Ya, makanya saya katakan kembali, kalau contohnya Menteri Dalam Negeri harus memaksa, dalam tanda petik menurut saya, memaksa setiap unsur pemerintahan di tingkat daerah menggunakan dana tersebut, salah satunya adalah untuk memberdayakan aktivitas anak-anak dan remaja di lingkungannya masing-masing. Bu Masroha, apa yang akan dilakukan Komnas Perempuan untuk memastikan kasus Rejang Lebong di Bengkulu ini tidak akan terulang lagi di tanah air? Kita mendialogkan dengan banyak pihak karena peran lembaga negara, lembaga nasional HAM gitu ya. Kami punya peran untuk memberi saran kepada eksekutif, legislatif dan yudikatif bagaimana kasus semacam Rejang Lebong aparat penegak hukum bisa melakukan tindakan yang adil untuk korban termasuk keluarganya. Adil dalam konteks hukuman terhadap pelaku tentunya. Betul, artinya harus ada sanksi-sanksi yang diberikan lebih berat kepada pelaku, termasuk keluarga pelaku. Ini juga bagaimana harus disadarkan, saya kira gitu ya. Bagaimana keluarga korban ini mendapat perlindungan, hak rasa aman dan seterusnya, termasuk pemulihan penting dipikirkan untuk keluarga korban. Lalu yang kedua, bagaimana pemerintah juga ini harus segera bersikap gitu ya. Pemerintah dalam konteks ini juga kalau kita bicara kasus-kasus kejahatan seksual yang luar biasa, penting mendorong gitu ya kebijakan khusus, termasuk kalau saya bilang pemerintah ya bisa lembaga pendidikan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau kemudian Kementerian PPA memandang ini penting, rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual bisa di-lead agar di DPR segera dibahas, karena di parlemen juga sudah masuk, artinya draft ini, list ini bagaimana ini dianggap penting dan harus segera dibahas di tahun ini. Karena kasus-kasus kejahatan seksual yang luar biasa semacam yang disampaikan oleh Mas Ginting tadi, kasus-kasus kekerasan dalam pacaran itu luar biasa. Karena ini soal terkait relasi kuasa dan seringkali yang dikalahkan atau yang menjadi korban adalah perempuan. Karena ini juga bagian tidak terjadinya pendidikan seksualitas secara dini di lembaga-lembaga pendidikan. Termasuk di tengah keluarga, Bu. Termasuk di tengah keluarga. Dan anak perempuan tidak punya kuasa untuk mengatakan tidak. Karena secara budaya di masyarakat kita, kalau dia menolak biasanya laki-lakinya mengancam, saya putus, saya akan berganti pada perempuan lain. Kadang-kadang ini juga bagian yang harus dikuatkan kepada anak-anak perempuan, termasuk laki-laki bagaimana menghormati perempuan. Kalau dia bercinta, bagaimana mencintai tidak menyakiti. Baik, itu kata kunci ya, mencintai tanpa menyakiti ya. Baik, terima kasih Bu Masroha dan juga Pak Jamin atas waktunya. Kita tentu tidak berharap lagi kasus Rejang Lebong terulang kembali di tanah air. Dan pemirsa, demikianlah iTalk untuk malam ini. Saya Aryo Ardi undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.